Silakan. Yang pertanyaan nomor 3 ya. Atau teman yang lain ada komen nggak di kelompok yang tadi? Atau mungkin ada tambahan? Belum ya? Oke deh, nanti Cukup saya penjelasannya, Pak. cukup ya. Silakan. Sekarang kelompok yang pertanyaannya, how can we use technology and data to fuel more effective and efficient CSR operation? Kang Nanang mau jawab? Silakan. Siapa nih kelompoknya? Ya, Aduh, saya Ada sempat nomor 3 break. ya Pak ya. ya macam-macam. Izin saya share screen ya Pak ya. Pak Nanang. Iya, silakan. Silakan Pak Nanang. Efisien, efisien. Ya, Silakan Pak Nanang. ya, oke. Halo, tes. Ya, Mas. Ya, Masuk ya. Oke, Pak. Ini terkait dengan pertanyaan nomor 3, Pak. How can you use technology and data to fuel more effective and efficient CSR operation? Nah, poinnya di kami, Pak. Ini lebih kepada apa IoT ya, Pak ya. Lebih kepada optimalkan sumber daya lingkungan dengan teknologi, Pak. Gitu. Nah, di mana kami sempat diskusi kemarin terkait dengan hal ini. Bentar, Pak. Jadi mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen CSR, itu Pak, memungkinkan pengambilan keputusan sehingga yang berbasis data, Pak, sehingga meningkatkan suatu apa ya legitimasi publik serta dapat memperkuat apa namanya dampak bagi sosial dan lingkungan sekitarnya, Pak, yang merupakan tanggung jawab dari suatu perusahaan, Pak, gitu, Pak. Poinnya mengintegritaskan antara teknologi dengan eh, manajemen CSR, Pak, dalam mengambil suatu data, Pak, gitu. oke. Ya, jadi Mungkin ini dari teman-teman lain ada yang mau relate ya. menambahkan? Eh, Mungkin saya tambahin kali Pak ya. Nah, kalau kan kegiatan CSR ini kita belum tahu ya sebenarnya penting atau nggak penting nggak sih sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa dari sisi teknologi bisa membuat kayak survei gitu misalkan kayak umpan balik kali ya, umpan balik ke arah masyarakat-masyarakat yang di sekitar yang sebenarnya bisa menikmati hasil CSR ini. Salah satunya ya misalkan survei online atau media sosial ataupun ataupun kan biasanya kalau ada pembangunan itu biasanya kan ada videonya gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kegiatan operasi atau kegiatan construction dari misalkan ada proyek yang kita buat itu kita kasih progresnya gitu loh Pak. Misalkan progresnya pembangunan misalkan pembangunan gedung bertingkat terus nanti suasana atau lokasi-lokasi yang terlibat di situ seperti apa sih apakah memang ekosistem di sana ada terganggu atau tidak gitu Pak jadi secara teknologi kita kasih gambar atau kita kasih video ke masyarakat masyarakat yang di sekitar seperti itu Pak teknologi yang mungkin dimanfaatkan dalam CSR ini gitu Pak Lebih Ya, izin, kepada izin sosialisasi secara menambah. digital ya, ya Pak ya, Pak ya. digitalnya Gitu, Pak. Oke, jadi ya, dua teman yang baru share lebih ke yang nomor satunya ini ya. Ya, Lebih ke untuk analisis dan Betul. saya sempat periksa nih kalau yang di paper itu mungkin bisa dikaitkan sama measurement ya, measurement of CSR. Jadi sambil kita jalanin, sambil kita pastikan memang misalnya impact-nya seperti apa. Kemarin seperti ada teman yang apa, mungkin invest dan keluarkan biaya cukup besar, tapi ini benar nggak sih bisa ada impact gitu kan? ya Betul, Nah Pak. itu mungkin tadi teknologi eh, IoT Betul, Pak. atau mungkin AI atau big data ya Ya. sangat eh, mendukung itu ya. izin Eh, menambahkan Pak. ya silakan. Terkait yang Di kelompok poin yang sama ya. keduanya mungkin ini ya Kami, Pak. Pak, masih, Masih Pak. masih sama Pak. Masih masih Oke. masih satu kelompok. kelompok Pak Ya, Kelompok 4, Kelompok Pak. empat. menambahkan dari Pak Berman dan Pak Nanang mungkin yang poin keduanya terkait transparansi dan akuntabilitas Pak. Biasanya
permasalahan yang dihadapi di lapangan itu kan kalau CSR dana itu kita salurkan untuk sosial gitu Pak ya. Dan Mhm. seringkali justru kelemahan dari penyaluran dana itu ada di sisi transparansinya. Karena sangat sulit sekali men-tracking gitu eh, penyaluran dananya gitu Pak. Makanya sering sering dijadikan biasanya lahan basah juga gitu Pak, malah harusnya dana CSR tapi malah disalahgunakan gitu. Disalahgunakan manfaatnya dengan kita menggunakan teknologi gitu, dengan menggunakan mungkin kalau sekarang udah canggih gitu loh kalau kalau secara pencatatan gitu Pak ya seperti blockchain sistemnya dengan pencatatan yang lebih detail, akurat, kapan, di mana gitu pemberiannya itu akan membantu kepercayaan juga pemangku dari si ownernya Pak gitu ketika program CSR ini dijalankan. Mhm. Oke, dan ya ide seperti misalnya reporting itu juga Ya, reportingnya Pak. menunjukkan soal transparansi ya, artinya Ya, kita tunjukkan apa yang memang kita kerjain dan hasilnya gimana. Jadi ini pasti support oleh teknologi, Betul. memudahkan lebih akurat juga ya. Ya, Betul, betul, Pak. ya Pak. Pak. Hmm. Ya, mungkin nambahkan Pak tadi yang mengenai measurement ya. Ya, salah satunya umpan balik ini kan menjadi measurement juga Pak ya. CSR itu sudah sesuai implementasinya apa belum gitu ya. Dengan ya mungkin ada survei atau wawancara terhadap lingkungan sekitar dengan adanya teknologi itu kan secara saran atau kritik itu kan lebih lebih cepat dan lebih mudah gitu ya untuk diaksesnya gitu Pak. Mhm. Ya, oke, ya, ya betul. Makasih Mas Ali. Jadi juga tadi bisa melibatkan pihak yang jadi objek ya, kayak yang menerima manfaat dan langsung ada feedback juga, dan jadinya bisa diperbaiki. Jadi teringat itu apa, program makan Makan apa gratis. Nah, betul Pak, makan siang makan gratis. bergizi gratis ya, Makan Oh, makan MBG. bergizi gratis. Ya itu kan banyak kritik dan saya ingat kemarin itu ada satu artikel di Kompas opini, kalau nggak salah ya, Yanusa Nugroho itu eh, staf kepresidenan waktu Khusus. Jokowi ya, ya staf khusus di masa Jokowi ya, itu sangat jengkel banget ya dengan agenda birokrasinya Prabowo, nah 6 bulanan ini, karena eh, di antaranya itu banyak yang agendanya ya seperti MBG, dia dia mencoba menunjukkan itu masih eh, jauh dari ininya ya, dari yang seharusnya. Dan ini, nah ini yang tadi mungkin aspek teknologi di sini sangat sangat berperan ya untuk bisa memastikan efektivitasnya dan langsung dapat feedback dari eh, objek gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau komentar kelompok lain ke ke teman yang kelompok pertanyaan nomor 3 ya tadi. Iya betul Pak. Kelompok 4 Pak kami Pak. Kelompok 4 ya. Iya Kelompok Pak. 4 ya, pertanyaan nomor 3. Silakan, mungkin teman lain seperti Meta. Meta udah bisa ikut join diskusi. Saya Pak izin Pak, perwakilan kelompok 2 Pak. Kelompok 2 Silakan mau Mas mau Desna. nambah, mau tanya, Lebih ke ini sih Pak, menanggapi Pak. tambah tanggapan. Oke, silakan. Ya, tadi itu menarik banget Pak yang sempat disampaikan Pak Danang ya sama Pak Berman terkait dengan implementasi teknologi Pak, terkait monitoring dana CSR Pak. Hmm. Kebetulan saya juga terlibat dalam pembuatan sistem di salah satu kementerian Pak di Kementerian Pak. Jadi karena Indonesia itu kan sering dapat bantuan dana hibah ya Pak ya. Mas Tapi Krisna, hibah ya sorry Pak ya. suaranya Mas Krisna agak ini kurang Halo, tes, nada. tes. Sip. Oke, sorry Pak Nana. Ya, sorry Pak. Sorry Mas. Ya. Ya, jadi betul sekali Pak. Jadi di Indonesia itu kebanyakan mostly itu lemahnya itu di implementasinya Pak. Di mana kan kalau dana hibah seperti
ini beda ya Pak ya, walaupun mirip-mirip sebenarnya CSR dan dana hibah, kembali lagi. Dia itu memang implementasinya lemah di monitoring terkait dengan kegiatan implementasi Pak. Yang kadang-kadang itu perlu banyak stakeholder untuk memonitoring terkait dengan penyaluran dananya itu sudah tepat atau belum. Nah, kemarin itu saya sempat juga diskusi dengan itu dan lain-lain. Jadi dibuat seperti sistem seperti monitoring Monet Pak terkait dengan dananya. Jadi untuk penyalurannya juga itu ada filterisasi ketika let's say ada satu lembaga meminta bantuan ke Kemenkyu, contoh ya Pak ya, untuk misalkan untuk penanggulangan banjir. Nah itu jadi setiap lembaga itu seperti pitching kembali Pak terkait itu. Seperti itu mungkin Pak tanggapan dari saya Pak, dan setuju sekali sih Pak pemanfaatan teknologinya untuk CSR. Ya, oke, terima kasih Mas Krisna udah nanggapin itu, melengkapi ya tadi. Di aspek evaluasinya ada memanfaatkan prosesnya, ada evaluasi dan lagi-lagi memanfaatkan teknologi. Oke, saya rasa kita bisa pindah ke teman yang kelompok pertanyaan yang berikutnya ya. Sebentar. 2 integrasi, 3 teknologi, 4 CEO compensation. Ada disinggung ya di paper itu, tapi nggak tahu ada yang mau share nggak? Kelompok berapa ini yang 4? 5 Pak, izin Pak. 5 ya. Ya. Mungkin mau coba ini jarang disinggung sih, tapi memang ada di paper ya. Itu dikaitkan sama keberhasilan CSR. Silakan. Izin Pak, sebelumnya di dalam papernya itu dijelaskan ada suatu case study-nya di mana Hmm. struktur kompensasi dari CEO ini saat ini lebih banyak didasarkan pada kinerja keuangan jangka pendek saja, seperti laba bersih dan ROE-nya dan serta harga saham. Kemudian sesuai penelitiannya itu menunjukkan bahwa CSR itu seringkali gagal mencapai dampak maksimal. Yang ketiga, CEO memiliki pengaruh besar dalam penentuan prioritas CSR tersebut. Kendalanya untuk Ya. struktur gaji dari CEO tersebut hanya fokus pada indikator keuntungan saja dan kinerja pasar. Kemudian CSR dianggap sebagai tambahan, bukan suatu tugas pokok, jadi hanya tambahan saja. Tidak masuk indikator penilaian dari performa CEO tersebut. Kemudian untuk Mhm. bonus jangka pendek cenderung mengabaikan dampak jangka panjang dari CSR. CEO cenderung fokus pada CSR simbolik saja, hanya berupa donasi atau event, bukan sebagai transformasi sosial. Dari pertanyaan nomor 4 tersebut, kelompok kami, kelompok 5, mendiskusikan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah perubahan pada struktur kompensasi CEO tersebut. Di mana untuk hal itu dijadikan sebagai salah satu indikator. Indikator CSR masuk dalam KPI si CEO-nya. Contohnya, dimasukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap program CSR yang dilaksanakan di wilayah operasionalnya. Untuk mencapai tujuannya, baik itu tujuan mungkin berkelanjutan atau kontribusi terhadap energi bersih, pendidikan, ketahanan pangan, jumlah, dan seterusnya, itu dimasukkan dalam penilaian kepada CEO-nya. Kalau penilaiannya itu bagus, si CEO-nya ini mendapatkan intensif atau kompensasinya yang lumayan tinggi juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan audit. Auditnya ini dilaksanakan dengan apa ya? Dengan menggunakan feedback. Jadi setelah dana CSR yang sudah dikeluarkan, nanti lakukan audit. Auditnya ini melibatkan banyak pihak, untuk khususnya dari mungkin dari masyarakat lokal, LS, eh, LSM yang sekitar situ, atau akademisi, bahkan pemerintah daerah yang ada di wilayah situ. Jadi eh, apa yang dikeluarkan dari CEO-nya untuk CSR-nya itu diberikan masukan feedback. Nah, feedbacknya itu akan diproses lagi sebagai kinerja tahunan dari CEO-nya. Jadi bisa dinilai semua untuk menjadi salah satu tadi aspeknya sama, kembali ke poin satu, jadikan aspek penilaian KPI-nya untuk si CEO. Kemudian untuk yang ketiga, ini kita melibatkan aktif, peran aktif dari dewan direksinya untuk melakukan evaluasi. Kalau seandainya bobot kinerjanya memang kurang bagus dari pihak direksi, mungkin menentukan kompensasinya, entah itu mungkin diturunkan atau dinaikkan atau mau dirubah penilaiannya.
Seperti itu Pak dari kelompok. Mungkin dari rekan-rekan dari kelompok 5 mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, silakan. Siapa aja nih anggotanya? Siap, ada Mbak Adinda, Ya. kemudian Mas Adi, Mas Era sama Mas Damara, Pak Prof. Hmm, hmm. Oke, Damara boleh. Ada ya ide tambahan? Izin Prof, maaf Prof, masih di jalan Prof. Oh, oke. Bisa ikutan atau Bisa mendengarkan Prof? mendengarkan? Oke. Oke, siapa lagi nih tadi ada Mas Adi juga ya lagi. Ini ada Adi Prio. Mbak Adinda masih ada rapat Prof di kantornya. Oh. Era? Iya, iya Pak. Sejauh ini sih sebenarnya dari peran CEO-nya sendiri sih Pak, tujuannya adalah kita apa namanya kompens. Jadi kan CEO itu dapat kompensasi. Jadi kita sebenarnya pengen tuh CEO itu selain dapat kompensasi, kita menganalisa audit CEO itu sendiri kompensasi CEO sendiri sih Pak. Tujuannya sih seperti itu Pak. Jadi eh, dampak dan hasil CSR yang telah dijalankan itu kita melakukan analisa kepada CEO kompensasi sih Pak. Tujuannya sih seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi intinya memang performance-nya CEO itu eh, diintegrasikan dengan tujuan CSR-nya ya. Jadi keputusan-keputusan CEO juga akhirnya diharapkan akan menggiring kinerja CSR yang baik gitu. Benar Pak. Dan yang dia dievaluasi terus dan tadi ditambahkan apa ada pihak yang terlibat untuk menilai juga lebih variatif ya, termasuk juga input dari yang apa namanya yang stakeholdernya gitu, bukan bukan hanya dari perusahaannya aja. Betul Pak. Oke, baik, terima kasih. Eh, Kalau yang nomor satu, pertanyaan nomor satu ya, mungkin ada yang mau share? Ini masih metrik tadi udah sebenarnya berkaitan ya, tapi mungkin ada hal yang mau ditambahkan, kelihatannya berkaitan sama various stakeholders. Ini juga nanti relevan dengan artikel yang berkaitan sama prioritas itu ya. Silahkan, ada yang mau? Anggotanya siapa aja? Halo, anggota yang jawab nomor satu siapa aja? Kelompok satu yang terkait matriks siapa ya? Betul, pertanyaan nomor satu ya, itu Iya, kelompok yang berapa? terkait bagaimana kita dapat mengembangkan matriks yang lebih baik secara akurat menangkap berbagai aspek dari setiap tindakan terkait CSR. Perlu ditampilkan, Pak? Mungkin ringkas saja, Oh, sebagian ringkas tadi saja. ya, Oh iya, oke. Intinya kalau waktu dari teknologi. kelompok satu, kesimpulan kami eh, untuk menghasilkan metrik yang lebih baik, berarti kita harus apa namanya? Memiliki matriks yang bersifat dinamis, partisipatif, dan terintegrasi dengan menyesuaikan indikator pada kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan. Jadi kita harus identifikasi dulu setiap pemangku kepentingannya, kemudian Hmm, kita mengumpulkan data, Pak. Jadi kita butuh segala sesuatu yang berbasis data, baik kuantitatif maupun kualitatif, dan pada akhirnya kita fokus pada outcome, bukan sekedar output. Dan akhirnya melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam CSR itu. Kesimpulan kami seperti itu, Pak, dari kelompok satu. oke. Oke, ada yang mau komen atau tanya dari kelompok lain atau anggotanya mau nambahkan? Ya ada ya cukup ya. Jadi tadi juga berkaitan sama
beberapa nomor yang lain, seperti waktu bahas teknologi ya, itu ada measurement-nya juga di sana. Oke, saya rasa papernya cukup komprehensif tadi dari segi tematik yang dibahas ya, karena ini satu studi literatur. Tapi menurut saya Anda yang tertarik mungkin bisa lihat cukup banyak aspek yang uh, bisa dipraktekkan di di lapangan ya. Dan ya ini sebenarnya satu contoh paper yang kalau Anda tertarik di satu bidang itu bisa uh, buat studi semacam ini. Jadi dengan literatur, tapi mencoba gambarkan praktek-praktek yang mutakhir dan juga konsep-konsep yang terakhir. Oke, saya rasa ini memang bisa bridging kita ya ke sesi kedua. Jadi kalau uh, minggu, minggu, 2 hari yang lalu itu kita coba lihat perkembangan konsep dari waktu ke waktu ya untuk CSR, mulai dari ada ide tentang uh, bertanggung jawabnya perusahaan ke masyarakat, sampai kemudian ada debat, dan mungkin debatnya sampai sekarang ya itu uh, masih terjadi. Saya rasa di lapangan pun juga kita melihat ada banyak yang didebatkan, dan juga mungkin perbedaan industri itu juga uh, jadi dinamika praktek dan pengembangan konsepnya ya. Oke, jadi di sesi ini kalau saya belum sempat share itunya ya, RPS-nya ya. Mungkin nanti saya akan share supaya Anda lebih lihat the whole 7 sesinya, dan juga mungkin bisa antisipasi untuk diskusi. Ini saya sekarang share. Oke, jadi kalau kemarin lebih ke perkembangan, walaupun paper yang terakhir itu udah lebih eh, terkini ya studi-studinya. Jadi sekarang di sesi 2 tuh kita coba lihat beberapa term yang relatif menonjol untuk CSR. Jadi mungkin di setengah jam kita coba diskusikan beberapa term yang atau teori yang dominan gitu di, ya katakanlah mungkin 30 sampai 40-an terakhir ya, 40-an tahun terakhir, seperti misalnya istilah atau konsep triple bottom line konsep. Ini satu hal yang populer dan ingatnya juga gampang. Eh, Terus ada stakeholder theory, ini juga teori yang major di CSR, dan istilah corporate citizenship. Dan kemudian nanti kalau di bagian akhir Pak Arief menunjukkan beberapa regulasi khususnya di Indonesia seperti Undang-Undang PT. Tapi saya nggak yakin kita sampai ke sana karena saya pingin kita bahas ini sekilas aja. Kemudian nanti saya pingin kita Anda diskusi kelompok untuk paper yang tadinya saya uh, sempat share itu ya. Jadi nanti Anda coba analisa segera, dan saya ingin nanti Anda terapkan di satu perusahaan anggota, dan kemudian setengah jam diskusi kita balik lagi ke kelas, jadi nggak harus lewat dari jam 9. Mungkin satu atau dua kelompok bisa share diskusinya. Oke, jadi kita coba lihat aspek-aspek ini. Eh, Mungkin Anda sekarang mau cek dulu. Ini beberapa hal yang tadi sebenarnya udah terkait juga ya. Tapi kalau kita bisa tanya GPT dan eh, coba confirm CSR, eh, teori-teori yang terkait CSR itu hubungannya apa dengan tema-tema seperti ini. Mungkin Anda mau coba periksa, silakan pilih aja satu aspek dan kemudian nanti coba kritikal dengan apa yang disarankan GPT. Boleh? Coba.
pakai chat GPT-nya untuk hubungkan konsep CSR dengan aspek-aspek ini. Gimana, Baiti, Baiti, Baiti Husnul, sempat periksa? Ya Pak, jadi ini saya coba hubungkan ke ChatGPT Pak, ada beberapa dari konsep tersebut. Contohnya saya ambil satu ya Pak ya, guidance for decision making. Jadi CSR itu berfungsi sebagai kompas etika dan strategis bagi perusahaan dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan juga dapat memilih tindakan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Nah, implikasinya yang bisa kita lakukan yaitu CSR ini dijadikan pedoman untuk kebijakan internal, investasi, dan juga hubungan dengan stakeholders nantinya. Seperti itu. Mhm. Ya, jadi kayak apa ya? Kayak ada eh, kayak kompas ya, karena akhirnya nanti akan berhubungan dengan apakah values dari perusahaan dan kemarin ada case ya yang sebut kayak niat dari owner ya. Jadi itu akhirnya bisa guide keputusan-keputusan kita. Eh, Bisa aja di di luar sana kita ada dapat misalnya satu peluang gitu kan, yang bisa bikin perusahaan kita dapat pemasukan tambahan misalnya atau kesempatan untuk tumbuh. Tapi kalau itu melanggar atau eh, nggak comply dengan etika atau aturan, harusnya itu jadi guide kita ya. Jadi itu memang sangat eh, berrelevan dan berkaitan dan bisa memandu kita. Mungkin ada yang pernah eh, alami itu di kantornya. Pak, izin nambahin, izin Pak Taufik. Oke, oke, silakan. Dimas masih mau highlight yang decision making? Iya Pak, yang decision making tadi Pak. Jadi izin nambahin sedikit yang tadi ini ya, saya sepakat dengan yang Mbak Baiti bilang. Cuman di sini saya lebih menanggapi terkait contoh aplikasinya untuk decision makingnya. Kita di sini ada contoh ya Pak, 3 poin utama di mana pemilihan lokasi, contohnya pemilihan lokasi pabrik, pemilihan bahan baku, sama inovasi produk. Di mana contohnya kalau pemilihan lokasi pabrik itu keputusan yang based on CSR, memilih lokasi dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta potensi manfaat ekonomi bagi komunitas lokal, Pak. Lalu yang Hmm. untuk pemilihan bahan baku, keputusan based on CSR-nya ialah memilih pemasok yang memiliki sertifikasi etis dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan ekonomi di sekitaran pabrik. Dan yang ketiga ialah inovasi produk, di mana ada mengembangkan produk yang hemat energi dan ramah lingkungan, Pak. Jadi salah satu pendukung juga ya, ini kan lagi tren untuk menurunkan emisi karbon. Jadi bisa dibilang secara decision making untuk perusahaan itu adalah win-win solution sih, Pak. Jadi decision making yang win-win secara ke atas, secara pemerintahan regulasi dan maupun ke samping secara secara CSR ke sosialnya dan ke Hmm. bawah ya, maksudnya ke bawah itu ke pekerja di pabrikannya karena dengan itu kan otomatis nama perusahaan jadi bagus dan orang-orang yang bekerja di situ secara tidak langsung tuh terbawa namanya secara bagus juga sih Pak di kalangan masyarakat. Sekian Pak Taufik. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Tadi itu eh, lebih ke contoh-contoh penerapannya ya. Mas, saya jadi ingat udah cukup lama sih ada satu sekolah itu dapat eh, opportunity untuk scholarship. Jadi jumlahnya cukup besar, miliaran. Tapi akhirnya sekolah ini nggak terima karena yang jadi sponsor itu eh, perusahaan rokok. Jadi mereka merasa itu nggak sesuai dengan eh,
ya ada hubungannya dengan values-nya mereka ya. Jadi dan mungkin ada argumen tentang kesehatan dan seterusnya. Itu akhirnya bisa bisa seperti itu keputusannya. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa jadi kompas untuk pengambil keputusan. Kalau si pikiran untuk manfaat eh, khalayak seperti tadi sosial itu jadi pertimbangan ya. Uh, jadi ya itu tadi saya maksud di kantor mungkin ada dinamika seperti itu. Uh, untuk kasus yang tadi itu akhirnya ada dua sekolah kampus yang akhirnya ambil aja gitu, nggak mereka nggak begitu concern dengan itu dan akhirnya ya mereka menikmati gitu ya, bisa dibilang menikmati. Oke, jadi itu tadi satu contoh ya untuk yang guidance decision making. Ada lagi, terima kasih ya, Baiti. Yang belum siapa lagi nih? Yang uh, Inah udah bisa ikut? Gangguan jaringan, Pak, katanya. Oh, oke. Kalau Ayu, Mbak Ayu, Iya, Prof. gimana? Ayu mau mau udah Yang bisa ini pilih mau pilih yang mana? yang Atau udah? risk management boleh ya, Prof ya? Oke, silakan. Iya, jadi ada beberapa hubungan CSR yang berkaitan dengan risk management. Di sini ada 6 di antaranya. Yang pertama itu CSR sebagai strategi pencegahan risiko atau bisa disebut preventive tools, yang dimana CSR dapat membantu mengurangi risiko reputasi, hukum, dan sosial. Nah, misalnya itu, Sorry Ayu, boleh boleh on cam? ya, Mungkin kan on cam nggak? Oke, lanjut ya, Prof. terima kasih. Ya. Ya, yang tadi misalnya itu perusahaan yang aktif menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih terlindungi dari boykot, protes, atau litigasi dari publik atau LSM. Nah, yang kedua, CSR mengelola risiko non-keuangan. CSR mencakup isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang merupakan bagian penting dari risiko non-finansial dalam kerangka manajemen risiko modern. Yang ketiga, CSR meningkatkan kepercayaan stakeholders. CSR dapat membangun trust dari investor, konsumen, karyawan, dan regulator, yang dimana nantinya bisa mengurangi risiko bisnis seperti kehilangan pelanggan, talent, atau izin usaha. Yang keempat, CSR mendukung kepatuhan hukum dan etika. Dengan adanya program CSR yang selaras ini, dengan nilai-nilai etika dan hukum, nantinya dapat membantu perusahaan untuk menghindari risiko hukum dan regulasi, seperti denda, sanksi, atau gugatan hukum. Dua terakhir, CSR Ya, dan tadi dari risk management bisa bisa nyinggung yang lain juga ya. Eh, Termasuk tadi atau tadi Ayu coba satu-satu. Di sini saya risk management tapi di breakdown lagi jadi Di 6 breakdown gitu. lagi. Iya. Oke. Oke, memang sih terkait ya. Jadi ini overlap seperti tadi eh, ya mungkin trust akan meminimalkan risk gitu ya atau sebaliknya ya. Jadi waktu kita berupaya mengantisipasi dan akhirnya eh, outcome-nya adalah trust dari stakeholder gitu. Jadi jadi itu sangat relate dan juga akhirnya dengan konsistensi eh, reputasi bisa akhirnya terbangun ya. Dan Iya. loop-nya adalah risk management-nya juga semakin terkelola. Ya, Iya. oke. Oke, terima kasih Ayu. Eh, Ya, saya Prof. ingin satu teman lagi, atau ada yang mau nanggapin nggak tadi? Itu sekaligus risk management, trust, dan juga cover, eh, karena harusnya itu beyond dari legal ya. Akhirnya eh, bisa cover juga legal dan regulation compliance. Biasanya legal dan regulation compliance itu di level yang paling minim ya kan? Eh, Oke, kalau Jeffrey gimana? Pak,
Ada pilihan. Saya coba yang strategi alignment ya Pak ya, atau Ya, boleh ya? ya. Boleh, boleh. Jadi kalau tadi coba pakai GPT ya Pak ya, em, Hmm. strategi alignment itu dia mengacu pada keselarasan tujuan-tujuan dan nilai CSR dengan strategi bisnis utama perusahaan. Terus kemudian ini berarti kegiatan CSR ini tidak lagi cuma sebagai aktivitas tambahan. Tadi kayaknya sudah seperti singgung juga ya, gitu. Tapi bukan sebagai charity doang, gitu ya, sebagai apa sarana buat kalau cari muka bahasa enaknya apa ya, pokoknya seperti itu ya Pak kira-kira. Tetapi terintegrasi langsung sama visi dan purpose dari perusahaan gitu ya, proses bisnis sama pengambilan keputusan dari strategi Hmm. perusahaan gitu sih Pak. Jadi bisa dibilang bahwa CSR ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi bisa juga menjadi bagian atau jantung dari strategi perusahaan gitu ya. Hmm. Pak kira-kira Pak. Ini panjang sih, ada Oke. macam-macam Eh, gitu. Dan juga bisa buat Jeffrey sempat periksa artikel yang tadi, yang Porter dan Kramer, belum Pak, belum. Saya baru belum sampai ya? kebetulan dia maaf. Oh, oke. Tapi papernya dari tadi sih itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti nanti sebenarnya penjelasan tadi itu relate dengan papernya. Jadi paper itu sebenarnya memang eh, menunjukkan bahwa harusnya eh, strategi dan Hmm, kebutuhan kita untuk memberikan impact ke sosial itu harusnya nggak nggak perlu dipertentangkan. Jadi artikelnya nunjukin nanti gimana cara mengintegrasikannya dan bahkan ya kalau strategi itu akhirnya akan berujung pada ini eh, poin yang ada di sebelah kanan ya, competitive advantage kan. Jadi kalau strateginya itu akurat, harusnya perusahaannya bisa unggul gitu dalam persaingan. Jadi dia setuju Pak. punya daya saing gitu. Jadi Ya, justru CSR daya saing itu berbasis CSR gitu. Itu ide artikelnya ya. Dan mungkin nanti Anda bisa setuju, bisa enggak, tapi nanti saya akan minta ke Anda untuk coba manfaatkan konsep di papernya untuk nanti suggest sesuatu di perusahaan anggota kelompok ya. Oke, makasih Jeffrey udah highlight yang strategic alignment itu relate dengan competitive advantage. Ada lagi yang mungkin mau nambahkan? Eh, izin Pak, Pak. saya tertarik dengan competitive advantage Ya, Pak. saya juga jadi bingung Pak. Padahal Mhm. duluan sok dah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Enggak, maksudnya gini, Bapak bilang tadi itu apa apa terhadap kompetitif advantage itu berpengaruh terhadap daya saing ya Pak ya. Eh, ya artinya kalau ya competitive advantage kan terjemahan sederhananya keunggulan bersaing. Keunggulan keunggulan yang bersaing. kompetitif Pak, yang Iya, sulit ditiru oleh pesaingnya Pak ya. tapi itu Mm-mm. saya bukannya, ya saya nggak tahu ya. Pemikiran saya kalau keunggulan kompetitif artinya kan berarti kita harus ngelihat, yang saya pikir ya Pak, koreksi Mm-mm. kalau salah. Itu harus melihat selalu ke pesaing samping ya atau kompetitif yang lain, kompetitor yang lain ya Pak ya. Maksudnya Kenapa? gimana? Ini urusannya sama kompetitor bukan Pak gitu loh maksudnya, kompetitif Pasti ya, advantage. pasti ya, pasti Kalau keunggulan bersaing artinya kita nggak sama sama yang lain, kita lebih unggul gitu nah itu bukannya harus dari pesaing. iya, bukannya harusnya melihatnya ke mereka punya apa, kita harus bikin apa gitu ya Pak. Iya, iya, artinya Lalu eh, maksudnya gini, di antara urusannya yang eh, ke CSR apa gitu Pak. ya, nah nanti itu kelihatan di papernya, tapi poinnya eh, kita gara-gara kita lakukan CSR itu kita jadi punya perbedaan dan karena memilihnya tepat di aspek yang tepat, justru di aspek yang bukan peripheral, bukan sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang benar-benar menunjang keunggulan kita. Seperti misalnya kemarin kita ngobrol Astra ya misalnya, itu
kita bicarakan tentang gimana Astra support apa buat program CSR dalam bentuk misalnya pendidikan, ya kan? Jadi kita bicara kemarin tentang eh, Politeknik untuk Politeknik Astra. Nah, dan kita tahu eh, organisasi semacam Astra dan in fact Astra terkenal dengan SDM-nya yang kuat, pengelolaan MSDM-nya yang kuat. Nah, itu yang tadi saya maksud bahwa kalau dia pilih program CSR-nya di aspek yang uh, key success factor dia akan beda dari yang lain gitu. Dan itu memungkinkan dia menang dalam bersaing. Seperti itu hubungannya. Izin Pak, tadi sempat terpikir sama saya Pak, itu kan terkait dengan apa ya, bagaimana si perusahaan itu berkesinambungan dengan lingkungan ataupun masyarakat ya Pak ya, gitu Pak. Atau dengan dia Betul. berbeda dengan perusahaan yang lain Pak. Ini lebih kepada inovasi. Nah saya melihat contoh ya Pak ya, ini bisa gak dibilang kompetitif advantage itu Pak? Eh, apa namanya? Kayak mobil listrik gitu loh Pak. Tesla gitu Pak. Nah, Mhm. di mana Tesla ini kan apa ya? Dia membangun suatu sistem yang ramah lingkungan gitu loh Pak. Ya, Ya, membuat masyarakat sekitarnya lebih tidak lagi kayak misalnya pokoknya ramah ramah lingkungan lah gitu loh Pak. Nah, apakah itu iya. bisa dibilang kompetitif advantage Pak? Iya, iya. Yang Jadi Pak Bilar sampaikan ini tadi. kan konsep competitive advantage itu selalunya berkaitan dengan aspek lain di dalam hal strategik itu yang kita sebut dengan key success factor itu ya. Ya, Jadi betul. apa sih yang bikin satu perusahaan sukses di dalam industrinya? Nah, kalau asumsinya misalnya market itu sekarang appreciate atau kasih value tinggi untuk mobil yang ramah lingkungan, maka Tesla yang pilih strategi menjadi mobil listrik, memproduksi mobil listrik itu jadi kelebihan untuk dia. Ya tentunya akan kita bandingkan relatifly dengan pesaing kan, dengan produsen yang Ya. lain gitu. Ya, jadi dalam hal ini ya itu akan jadi keunggulan bersaingnya gitu. Nah, makanya waktu kita pilih aspeknya, ya itu nanti digambarkan di paper itu, jangan pilih yang eh, sesuatu yang nggak dianggap penting gitu, sesuatu yang bukan jadi key success gitu. Nah, poinnya di Jadi situ ya karena Pak ya, suksesnya Pak ya. iya poinnya di sana. Jadi itu yang disebut dengan strategic alignment. Jadi investasi atau fokus atau effort untuk CSR-nya itu di aspek yang memang membuat dia itu menjadi sukses gitu. Jadi bisa bisa beda kan kalau kita invest dalam nilai yang sama, jumlah yang sama, tapi bukan di aspek yang penting. Itu sebenarnya logik strategik yang simple, tapi kita uh, gunakan di konteks CSR, ya kan? Ya. Mungkin tadi Jeffrey masih ada ini Paham, Pak. pertanyaan. Sekarang, Hmm, maksudnya Ya, keselarasannya antara CSR dengan competitive advantage. ya, ya, betul, Bahwa produk itu nggak mesti harus ngeliat yang ke sebelah sana gitu ya. Tapi dari CSR mungkin kita bisa punya keunggulan gitu ya. Dan bisa betul, betul, kan ada produk kita gitu ya. Kayak contohnya tadi, ya kan sekarang banyak yang model green-green gitu ya. Pak. Apa sih? betul, betul. Ya itu kan juga mungkin, saya juga baru kepikiran tadi. Oh iya bener juga ada yang produk yang urusan dengan urusan green tadi ya gitu ya. Contohnya tadi Pak Nanang Tesla gitu kan. Mungkin dengan mobil listrik mengurangi polusi, bukan polisi, sorry. Ya, Ya, betul. ya. Nah, makanya saya jadi ingat apa namanya satu materi yang di slide ini kan tadi ada yang disebut dengan eh, triple bottom line itu ya. Uh, Sebenarnya saya ada satu artikel yang ditulis oleh Elkington, itu orang yang suggest atau coin the term triple bottom line. Itu kalau 2018 itu dia ada satu artikel di Harvard untuk peringatin 25 tahun konsep itu. Nanti saya akan share. Saya tadi mau share cuman apa ya kalau terlalu banyak malah nggak menghilangkan apa minat untuk baca. Jadi saya akan simpan untuk nanti aja belakangan.
Tapi tadi dikaitkan sama yang diskusi kita, eh, itu memang memang relate gitu ya. Eh, Nanti saya akan coba tunjukkan slide-nya dan juga artikelnya. Oke, ke Krisna. Sorry, sorry. Sebenarnya saya tadi poin saya belum sampai ke poin saya. Sorry. Poinnya itu adalah Elkington itu eh, mereview lagi apa yang dia dulu suggest. Itu sekitar kalau 2018 sekarang tambah 7 tahun ya. Itu udah 32 tahun ya. Triple bottom line istilah itu disuggest oleh Elkington. Jadi di artikel itu dia bilang eh, yang dia eh, harapkan atau yang seharusnya dilakukan perusahaan memang sama niat untuk triple bottom line, tapi harus lebih kuat lagi effortnya. Dan nampaknya karena dia masalah kayak environment dan climate change dan seterusnya itu sistemik, eh, dia suggest memang harus ke arah inovasi. Tadi ada teman yang juga nyinggung itu ya, artinya nggak ada green tech ya tadi Jeffrey sebut green teknologi itu karena apa? Karena kalau teknologi biasa, kalau dengan cara-cara yang lazim atau cara-cara biasa nangani masalah eh, eh, environment yang sistemik itu nggak akan bisa kekejar gitu. Jadi Elkington tuh menawarkan memang harus sistemik dan ya nanti pada akhirnya kita akan bicara tentang ekosistem ya. Jadi membuat strategi dengan melihat ekosistem. Jadi bukan hanya urus diri sendiri, tapi juga kita harus cari partner, harus kolusi dengan government, jadi harus dengan asosiasi gitu. Itu diantaranya ya tadi kalau kaitannya sama teknologi dan inovasi. Oke, mudah-mudahan tadi menambah penjelasan. Krisna tadi mau coba ini ya, silakan Iya Pak, ikutan. nggak apa-apa. Ikutan Pak, ikutan nimbrung Pak, izin Pak. Ya Tadi saya silakan. sempat nyimak juga, tadinya saya mau bawain enhancement reputation and trust Pak. Ini mungkin contohnya ya Pak ya, karena saya juga sempat baca-baca waktu di semester 1 ya Pak ya. Ini terkait dengan body shop Pak. Mungkin ada rekan-rekan juga tahu body shop ya. Dia kan memang produk yang memang ramah lingkungan ya Pak ya. Bahkan untuk di store-nya sendiri, tahu saya Pak ya, itu ada bucket khusus. Jadi ketika orang itu beli body shop dengan kemasan plastik Pak, orang itu Mhm. bisa mengumpulkan kemasannya lagi untuk nanti ditukar dengan poin Pak. Iya, Seperti iya. itu. Nah, menariknya adalah karena memang si body shop ini dia itu disebut perusahaan yang mengedepankan ramah lingkungan Pak. Yang saya lihat di program CSR-nya juga memang dia itu terkait dengan CSR terkait keramahan lingkungan seperti itu Pak. Mungkin ini Mhm. berpengaruh dengan competitive advantage ya Pak ya, di mana di body shop itu juga uh, dia melakukan program CSR dan menjadikan dia lebih di depan dibanding dengan uh, kompetitor-kompetitor lainnya karena Iya, dia iya. lebih menjalin menjalin reputasi baik Pak, baik Iya. untuk pabrik dan itu juga tentunya meningkatkan kepercayaan customer terhadap visi dan misi dari perusahaan. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Iya, itu tambahan ya. Eh, Walaupun eh, belakangan body shopnya ada masalah kan, tapi ini juga menunjukkan bahwa eh, apa namanya, saya nggak pelajari, nggak tahu kenapa body shop ngalamin masalah keuangan ya. Tapi tentunya apa bisnis itu kompleks banget. Mungkin kayak tadi kita sebut inovasi atau kita sebut CSR, ini cuman eh, bukan satu resep yang bisa beresin semua masalah perusahaan gitu. Tapi ya kita kan manajer harus punya upaya untuk punya tools, punya cara, punya how to yang kita coba upayakan untuk kita jalanin gitu. Jadi eh, ya saya mau kasih apa respon itu karena body shop itu jadi pertanyaan kok ngalamin masalah gitu.
Tapi saya nggak menguasai. Artinya mungkin nanti kita coba periksa ya. Apa karena orang akan sinis kan, sinis dengan wah ini eh, apa namanya jalanin anjurannya CSR dan bahkan sangat dijadiin strategi utama, tapi malah kok nggak berhasil gitu. Itu itu hal yang menarik sih. Kita bisa diskusi nanti. Atau mungkin nanti ada yang tertarik bisa periksa itu kenapa body shop ngalamin. Kalau saya dengar sepintas karena masalah manajemen keuangan, tapi saya nggak menguasai. Oke, kita mesti beralih. Saya harus nunjukin sekilas slide-nya, walaupun tadi eh, saya sebut kita akan segera ke tugas kelompok. Jadi ada beberapa term ya, tadi triple bottom line, kemudian eh, ini ada integrative social contract yang kita lihat eh, itu apa namanya modelnya saling melengkapi ya. Ini ada integrative social contract, terus ini terkait sama supply chain, ini juga sangat eh, mendetail di yang paper ya, karena Porter itu kalau Anda belajar strategic management, orang yang nawarin konsep supply chain itu ya, supply chain management. Terus di sini ditunjukin ada kategori seperti misalnya eh, yang di akses paling bawah ini ada majority, itu umumnya orang kerjakan, kemudian ya meningkat ke, nah ini tadi mungkin bisa dikaitkan juga ya, akhirnya seperti sarannya Elkington itu, akhirnya kita akan berhubungan dengan upaya yang sifatnya inovatif gitu. Jadi kalau mau mau impact-nya luas, di saat yang sama sebenarnya nanti kita akan pelajari bahwa kalau kita eh, niat banget untuk CSR, tapi nggak ada inovasinya, kemungkinan besar itu akan bikin Gagal. kita apa ya istilahnya boncos ya. Eh, ini istilah. Artinya uangnya akan banyak keluar gitu, tapi belum tentu impact-nya itu selaras gitu. Ya, nah, itu akhirnya makanya nanti kita nggak terhindarkan bicara inovator. Dan contoh-contoh green technology itu sebenarnya gambaran gimana inovasi itu akhirnya bisa memfasilitasi niat untuk eh, sukses di dalam CSR. Oke, ini kemudian ya ini juga sama tadi ada from level dan supply chain. Ada yang aspek fokusnya beda-beda ya. Ada fokus di market, ada di transparansi, life cycle teknologi seperti itu. Kemudian ini ada data yang berkaitan sama praktek CSR. Ini ada Indonesianya nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ini sebenarnya Indonesia mungkin di luar ini, tetapi sebenarnya relevan ya. Terkenal negara yang orang-orangnya generous untuk menyumbang. Ya, pernah pernah dengar studi itu? Indonesia terkenal masyarakatnya itu gemar memberikan filantropi, menyumbang. Berbagi, Pak. Kayak, iya, kayak kayak mungkin di Dermawan, orang Pak, dermawan. Ya, dermawan ya, dermawan. eh, bangun masjid, bangun ini itu Indonesia itu termasuk yang ratingnya tinggi dalam hal itu, ranknya tinggi dalam hal itu. Tapi mungkin ini lebih menyeluruh ya. Dan ini juga corporate. Kemudian ini saya ada satu materi yang mungkin Anda mau periksa sebentar. Jadi ini ada hubungan, ini konsepnya ini apa ya, mengkritik pembangunan ekonomi. Ya, jadi sebenarnya kalau kalau orang itu apa namanya, ya kayak kita businessman
atau industri itu kan sebenarnya memang mengembangkan perekonomian dan akhirnya menyejahterakan masyarakat, ya kan? Tapi orang akhirnya mempelajari niat atau nafsu untuk tumbuh dalam perekonomian itu bikin masalah gitu. Ya, jadi ada pandangan sekarang itu harusnya kita itu lebih relax gitu, nggak usah kayak targetkan pertumbuhan, terutama dengan negara maju. Ya, nah, mungkin Anda mau periksa dengan pakai chat GPT juga. Ini ada satu orang dari Jepang, Kohei Saito, dia itu nyaranin ini dia di bukunya itu dia sebut slow down. Jadi istilahnya the degrowth manifesto. Jadi menurut dia studinya itu negara-negara maju tuh harusnya sih nggak jangan uh, kayak apa nafsu untuk tumbuh terus gitu. Ya lebih rileks aja dalam pembangunan perekonomiannya karena pembangunan perekonomian yang terjadi selama ini untuk negara maju itu akhirnya menimbulkan masalah gitu. Nah, justru di dalam CSR atau mungkin eh, lebih banyak dibahas di aspek eh, sustainability ya, mungkin nanti kita akan sampai ke sana. Itu kan negara-negara yang berkembang atau kurang maju itu kan paling sulit untuk ngikutin guidance-guidance sustainability. Karena kita kan baru berkembang gitu. Kayak sekarang ini Indonesia lagi enak-enaknya produksi batu baranya juga banyak, dan memang itu menghasilkan uang, pajak yang besar untuk negara gitu. Kok kita disuruh stop gitu? Itu kan apa? Ya mungkin tadi ada teman yang di perusahaan batu bara ya. Itu kan uh, kita kan bisa challenge niat Barat itu untuk kurangin batu bara dengan bilang, ya kalian enak ngomong kurangin karena udah maju gitu. Kalau kita kan sekarang mau, ya itu ada debat-debat semacam itu ya. Jadi, nah ini eh, di Growth Manifesto ini sebenarnya menunjukkan itu. Ada yang udah sempat periksa, mungkin mau share? Izin Pak, sudah Pak. Isi bukunya ya Pak. Iya, ya, silakan. Ivana mungkin mau Eh, coba Kalau saya summarize. cari ini bukunya berisi tentang seruan filosofis dan politis untuk menghentikan laju kapitalisme demi menyelamatkan planet dan umat Hmm, manusia. Jadi beliau ini ya, menggabungkan pemikiran Marxisme ekologis dengan kritik tajam terhadap gagasan Green Growth and Sustainable Capitalism. ya, ya. Ya, gimana menurut Ivana ini satu hal yang masuk akal. Tadi saya nyinggung ya di dalam sustainability itu ada debat tentang apa istilahnya global south, itu orang yang di, wilayah bumi selatan seperti kita yang masih belum maju dengan orang yang negara-negara maju gitu. Eh, itu ada debat kan. Menurut Ivana gimana? Eh, Ya, ini ini jujur ya Pak, ini baru sih buat saya. Apa namanya, lihat apa ada buku ini dengan temanya seperti ini, terus juga isinya kayak kalau saya googling tuh tema utama yang diangkat juga kritik terhadap kapitalisme, kemudian degrowth communism, kemudian juga bicara mengenai inspirasi dari Marx. Ya, ya, buat buat saya pribadi, mungkin ya seperti tadi Bapak sampaikan, bagi mereka yang di negara barat atau di negara maju, mungkin bisa berbicara seperti ini ya Pak, bisa hmm, berpikiran seperti ini karena mungkin mereka sudah melewati masa-masa, sudah melewati. Iya. sudah melewati. Jadi mereka Bahkan bisa, bahkan kalau dikaitkan sama Indonesia udah mengeksploitasi kita gitu. Kalau ya kita betul Pak. kaitkan sama sejarah, misalnya mungkin Belanda atau kapitalis yang lain ya, itu Ya. bisa seperti itu ya. Ya, itu sih Eh, pemikiran sekilas saya, Pak. Karena mereka sudah melewati masa-masa itu, sudah, ya itu, mengeksploitasi, dan mereka sekarang udah pada posisi menyadari atau ya
Iya, Hmm, sudah hmm. berapa langkah lebih dari negara berkembang mungkin Pak, termasuk Berapa langkah? Indonesia. Betul. Ya, Jadi Kak mau saya sharing. Nambahin Pak. nah, Siapa dulu nih? oke ini Kesia nih yang ada bisnis di Iya, iya. Ini eh, nah. kebetulan saya di Triputra, Pak. Triputra itu ada bisnis karet. Sempet Oh, ini, oke. iya, Jadi berenergi pangan ini anak anak perusahaan iya. Triputra ya. Saya di Oh, sumber oke, energi pangan, oke. Pak. Nah, Ya, ini ya, saya ya. mau jelasin sedikit tentang EUDR. Bapak Mhm. tahu EUDR kan? Itu sempat mau ngerembet ke bisnis saya juga. Di bisnis saya ada salah satu bisnis kopi juga, tapi Mhm. sekarang nggak nggak coba ke Eropa karena saking ribetnya. Ini UDR ini kan dari Eropa ya, Pak. Jadi Mhm, Eropa mhm. itu buat regulasi European Union Deforestation Regulation. Jadi Ya. setiap yang mau ekspor ke Eropa itu tuh Mhm. harus apa ya, punya izin yang mereka tuh nggak degradasi hutan. Itu ribet banget. Iya, betul, Kebetulan, betul. iya, jadi kalau mau masuk ke ekspor atau pasar Eropa tuh kita harus ada izin itu yang mesti kita lihat nih, misalnya kebun, misalnya kayak kalau saya kebun kopi tuh masuk gak ya di apa namanya, Hmm. degradasi hutan. Atau kalau di bisnis lainnya kan ada karet, karet juga kayak gitu, Pak. Jadi kebetulan ini Hmm. relate banget sih untuk di perusahaan saya yang memang di komoditas pangan ataupun karet ini, Pak. Ya, ya, iya. Jadi ini Iya. memang kayak perang-perangan regulasi ya, Iya, Pak. dan Jadi mau ada masuk ke debat. pasar mereka jadi sulit gitu karena pengumpulan Hmm. datanya juga dokumennya tuh sulit juga karena kita harus data petani, data kebun, data luas tanah, terus Ya, regulasi ini izin dia ada di hutan primer atau tidak, seperti itu loh, Pak. betul. Bener-bener mereka lagi ini banget lingkungan sih Eropa tuh. Hmm. Ya itu makanya ada kritik dan debatnya itu memang nggak sederhana ya, Iya. melibatkan antar negara juga, wah pokoknya politik global gitu. Mm-mm. Jadi ya memang nggak sederhana sih. Eh, Oke, saya juga baru. Menambahkan ke Mbak Kesia, Pak, izin Pak. Ya, itu juga Mhm. ternyata, bukan ternyata, itu juga berlaku di industri tekstil, Pak. Jadi kalau kita Tekstil juga sama ya. ya Mm-mm. untuk masuk market Eropa dan Amerika, kita punya harus memiliki sertifikat berbeda-beda. Contohnya Hmm. kalau untuk produk garment atau tekstil lainnya, kalau untuk masuk di pasar Amerika itu harus ada kayak sertifikat trust protokol. Kemudian kalau Mhm. untuk di market Europe itu pakai BCI, Pak. Itu Ya, eh, jadi beberapa departemen store, kemudian juga chain market di sana itu hanya mau menerima produk yang sudah certified BCI atau trust protocol, Pak. Itu ya, bagi ya. pelaku industri tekstil garment di Indonesia, itu kemarin bahkan sampai saat ini juga masih bikin keteteran ya, Hmm. Pak. Karena ya itu tadi sama prosesnya rumit, Betul. harus menelusuri dari mulai di mana kapas itu dibeli, ditanamnya seperti apa, gitu, Pak. Ya. Iya, sama banget. Nah, makanya Iya. tadi ide inovasi memang akhirnya eh, bersinggungan ya, karena di saat yang sama kita harus ikutin, kita harus buat strategi gitu. Saya jadi ingat ada eh, kenalan dari Triputra itu yang nangani bisnis eh, carbon trading. Jadi kalau nggak salah Triputra juga mau coba apa namanya coba ambil peluang gitu ya di dalam urusan eh, yang berkaitan sama karbon dan sekarang lagi coba pelajari gitu. Jadi Iya. ya antara kita harus ngikutin, antara harus nyesuaiin, antara itulah bisnis memang seperti itu ya. Dan orang yang manager yang memang bisa tackle atau solve problem atau cari partner atau bisa survive itu yang bikin beda gitu. Ya, oke. Jeffrey mau komen ya? Oh iya Pak. Mirip-mirip sih Pak. Jadi saya cuma mau komen dari bukunya aja sebenarnya. Hmm. Bukunya ini bukan ya menerangkan untuk lebih peduli sama lingkungan aja sih sebetulnya ya. Bukan Hmm, mensupport hmm. untuk bertumbuhnya gitu.
karena Iya, dia iya, nggak kayaknya dia lebih melihat kayaknya kok orang hanya ngelihat pertumbuhannya aja tapi nggak pernah ngelihat efeknya gitu ya. Efeknya itu juga mm, mm, timbangkan gitu. Maksudnya dia tuh kayaknya kayak begitu ya. Jadi jangan betul. cuma melihat adanya cuan aja di sana, tapi nggak memperhatikan efek dari itu gitu sih. Jadi Iya, bertumbuh tetap bertumbuh aja, cuman batasannya kita harus tahu sampai di mana gitu. Karena semua yang berlebihan kan biasanya juga nggak baik ya Pak ya. betul. Gitu sih, Pak. Jadi ada ya dalam perdebatannya kan itu nanti ada misalnya pembicaraan tentang financing ya. Jadi harusnya sih negara-negara maju juga harus kasih dong dananya kalau memang mau cepat misalnya untuk katakanlah soal climate gitu. Itu kan nggak bisa dong kalian menuntut kita gini tapi kalian udah duluan gitu. Itu ya seperti itu ya. Oke, saya rasa ini memang menarik sih untuk didiskusiin, tapi kita waktunya udah, tadi saya mau batasi sampai jam 8. Memang ini bicara tentang term-term yang berkaitan sama CSR, tapi berkaitan dengan artikel seperti ini ya, seperti slide ini, itu relate dengan eh, yang ditawarkan oleh Porter dan Kramer juga di artikelnya. Nanti saya akan coba, ini tadi yang triple bottom line. Oke, jadi dari sini saya tuh mau ajak Anda coba gunakan papernya, tapi nggak harus baca semua. Ya, syukur-syukur tadi udah sempat scan. Saya mau coba tunjukkan guidance-nya. Ini papernya sebenarnya cukup lama ya, 2006, jadi udah menjelang 20 tahun ya. Tapi kalau Anda baca, itu masih relevan. Ini eh, ya kalau Anda udah sempat baca eh, tulisan-tulisannya Porter di pelajaran strategic management, Anda akan lihat ini orang memang istimewa. Jadi profesor di Harvard eh, setiap kali ngeluarin konsep, itu konsepnya tuh benar-benar kayak apa ya, applied gitu. Nah ini termasuk yang dia saranin ya. Jadi saya pingin Anda coba terapin di aspek yang dia tunjukin dan dia sebut sebagai inside out ya. Jadi mapping the social impact of the value change. Ini yang tadi kita sebenarnya diskusiin sedikit. Sebenarnya kalau kita, jadi yang dia suggest, kalau kita bisa pilih aspek yang harusnya itu bisa meningkatkan competitive advantage kita, di sanalah integrasi dari bagaimana kita memuaskan stakeholder, tapi juga sekaligus membuat kita itu unggul, ya. Jadi eh, ini disaranin beberapa strategi seperti eh, ya misalnya ini education and job training ya untuk aspek human resource management. Tadi saya udah singgung kayak Astra mengamankan pasokan SDM yang unggul itu dengan sekaligus buat politeknik atau dia membina UMKM-UMKM yang berkaitan sama pasokan suku cadang kendaraan ya. Eh, ada contoh menarik juga seperti eh, Micro yang sangat terkenal karena teknologinya maju. eh, Mereka menyadari bahwa teknologi itu harus lebih luas diadopnya, ya. Caranya ada, yang mereka pilih adalah mensupport edukasi. Jadi baik di bisnis, eh, terutama sekolah, itu Microsoft terkenal untuk kasih sumbangan, kasih CSR di bidang itu. Karena mereka merasa bahwa teknologi yang ditawarkannya itu harus cepat dipahami dan diadopt gitu. Eh, nah ini ciri kalau teknologi maju itu eh, kalau orang nggak memahami dan nggak bisa adopsi, teknologinya jadi nggak kepakai. Nah mereka menyadari itu sebagai perusahaan teknologi harus
advance dan come up dengan inovasi-inovasi, tapi di saat yang sama harus digunain gitu. Ya, itu satu contoh. Nah, tugasnya kelompok ini nanti coba, saya udah taruh di Google Classroom, mungkin saya coba. Jadi Anda coba pakai satu aja di sini, satu aspek yang terkait, yang relate dengan satu anggota, ya satu perusahaan, perusahaan salah satu anggota, gitu. Jadi Anda coba analisa, Anda pakai, Anda tunjukin, Anda bisa jawab pertanyaannya. Sebentar ya. Oke, jadi seperti yang Anda lihat, sorry, saya belum share ya. Ya, jadi ini Anda pilih satu aja dari dua pertanyaan, eh, atau mau dibagi aja ya? Ada 5 kelompok ya kemarin. Nah, mungkin dibagi aja kali ya daripada semuanya pilih satu nomor. Jadi mungkin kayak 1, 2, 3 itu nomor 1, kemudian 4, 5 nomor 2 ya. Kelompok 4, 5 nomor 2. Oke, jadi fokusnya ke yang tadi, halaman yang halaman berapa tadi? Itu halaman 8 ya. Itu looking inside out, mapping the social impact of the value chain. Dan Anda boleh pakai ChatGPT juga untuk diskusi, dan respon nomornya ini. Tapi coba refer coba pilih satu anggota dan aplikasikan ke perusahaannya di tempat anggota itu bekerja. Berarti pilih salah satu perusahaan aja, Pak ya. Soalnya kan kita ada Pilih berapa? satu aja, pilih satu dari anggota Anda, sepakati aja yang mana yang paling bagus dibahas. Oke, tentang ininya, kayak kemarin lagi kali ya ininya, Kelompoknya ya. breakout room-nya. Izin Pak Taufik, itu tuh berarti yang as per paper yang tadi siang dibagikan juga ya Pak? Melihat dari refer dari situ ya kita bisa Pak ya? Iya, iya. Jadi Oh iya, iya, pilihan oke, oke. apa yang ditawarkan oleh paper itu bisa membantu untuk jawab ini. Baik Pak, siap Pak. Nah, Terima kasih Pak Taufik. oke, cukup ya, maksudnya eh, setuju ya untuk kerjakan. Breakout room-nya dibaginya gimana tadi Mas Gilang ini? Bisa pakai di 29 sampai 30 kalau nggak salah tadi, Pak. 29 sampai 30 ya, betul. Iya, Pak. 26 sampai 30. 26 sampai 30. 26, Pak. 26 sampai Ah, 30. Iya. jadi ini sama dengan yang kemarin ya? Apa aja, Pak? Breakout room-nya. Background-nya sama kayaknya kita ya. Sama. Ya kalau gitu tentuin aja ya, 26 1 27 2 kelompok 2, 28 Tiga. kelompok 3, dan Siap. seterusnya ya. 29 Ya, kelompok Pak. 4 dan 30 kelompok 5. Pak, Oke, nggak usah izin. lama-lama. Baik, Itu Pak. Nanti Baik, setelah Pak. ini kita balik ke main room berarti Pak ya? balik ke main room. Ah, Nah, jadi berapa supaya lama, nggak Pak? lama dari jam 9. Jam Jam berapa 9, Pak? Pak. Gimana? Jam berapa Ya, balik? 20 menit. 20 menit berarti 20.34 ya balik ya Pak? Betul, Nah, betul. 20.35 nih. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. 20.35 ya. Oke Pak. Izin. Sambil break, mungkin ada yang mau break. Ya. Oke, Oke, Pak, ketemu lagi Pak. yuk, yuk. Ini udah di capture? Oh, ada di Ya, Google Classroom. saya Di juga udah ini belum, Pak. capture Belum ada, itu, Pak. Pak. Udah Saya kasih ke cek grup, tadi Pak. belum ada, Pak. Belum di-assign Pak itu Pak.
Oh, ya ampun, Ada di belum capture, di ada di grup sign. kita. Saya udah capture di grup Ya, teman-teman. ininya belum di Gak apa-apa, udah di capture, Pak. Udah Pak, udah tadi di Pak capture. bisa capture Pak. Iya, iya. Dan saya juga udah assign dan tinggal di submit ke sana ya. Nah, izin PPT-nya boleh di share juga. Oh ada ya di ini di Classroom apa ya? PPT, PT paper sih kayaknya ya. ini papers. PPT-nya saya akan share juga. Baik. Ya, PPT sama artikel ini kayaknya belum. Udah ya. artikel udah Udah ya, ini oke oke. Yang di kemarin Google ya. Classroom. Oke. Oke, sampai ketemu ya nanti. Ya, makasih Pak. Kelompok 4 di room 29 ya. Baik. 5 di 30 berarti. Keren banget deh, dia mau kita benar-benar go green, memperdayakan masyarakat kecil. Pokoknya dia Ya, sangat cinta dengan Indonesia. ya, no wonder kemarin Casey bilang ownernya pingin. Itu Ya, Pak Teddy, karena Pak Teddy dan anak-anaknya. anak-anaknya dan manajemen itu memang di di guide seperti itu ya. Itu ini satu best practice yang menurut saya istimewa untuk satu perusahaan. Dan ya tadi values-nya juga khas. Nggak semua perusahaan anggap kayak humility atau compassion itu penting. Oke, ya makasih kelompok 5 ya. Kelompok 4, 4. Pak. Oke, saya rasa kita udah cover learning outcome kita dan terima kasih tadi kelihatannya cukup semangat kelompoknya dan saya juga excited ikutin sesi 2 ini. Terima kasih banyak dan saya nggak kasih tugas karena saya mau Anda semua weekend lebih enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih ya Pak. Pak. Sampai ketemu hari Selasa dan Terima kasih, Pak. weekend. Banyak Yuk, ya Pak. salam. Kasih Pak. selamat malam, Pak. Perlu absen Pak? Apa Selamat malam, mau screenshot dulu? selamat mau keluar. Absen Bapaknya apa di mana? screenshot dulu deh, Mas. Oke. Bapak udah. Ya, screenshot dulu. Ya, si Bapak udah nggak ada. Ada Mbak Kesia. Di Ya, screenshot hadir aja. semua berarti, hadir semua. Hadir. Hadir. Hadir semua ya. 24 di 24 Bapak kok. udah hadirin aja semuanya. Screenshot dulu. Enggak, di screenshot aja Mas Agung. Buat Ya, kasih ya, bapaknya. screenshot dulu Bapak kedepannya. Mama nih, ketuanya nih. Screenshot. Tiduran kayaknya. Gue pakai tab Aduh, nggak bisa kelihatan semua cuy. Lu aja yang pakai Nggak itu. bisa. Astaga. Baura Baura masih masih. jadi Udah sama Mbak Ivana tuh. Udah di Baura. mana? Hadir semua kok teman-teman. Bacot sama Gua screenshot deh. Oke, sebentar. Sudah kan? Dan. Oke, sip. Oke. Ya, Terima ya. kasih. Terima kasih teman-teman Ya, semuanya. Terima kasih. Ji, Apa? ada after class. Ketua, mainkan dulu ketua. Mbak Ina, apa kabar? Masih di record nih. Masih di record ya? Iya. Matiin recordnya. Oh, saya yang record ya. Sorry, matiin dulu.